Selamat pagi anak-anak. pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Oke. Bagaimana kabar kalian ini? Baik. Ya. Nah, kemungkinan hari ini seharusnya yang hadir adalah 8 orang ya. Bapak juga tidak tahu, konfirmasi dari anak-anak. Apa yang menyebabkan mungkin kendala sinyal. Tidak bisa hadir ya, kita mulai saja sambil menunggu teman yang hadir. Tidak apa-apa. Nah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, langkah bagusnya kita meminta keselamatan atau kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini supaya pembelajaran hari ini lancar. Nah, Bapak minta bantuan kepada anak-anak. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan di Bayu. Silakan pimpin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, De. Ingat, jangan lupa pesan Bapak setiap pembelajaran yang Bapak pada anak. Ingat jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Hindari kerumunan karena COVID-19 itu belum berakhir ya. Nah, sekarang anak-anak ya tidak usah juga aja pakai masker karena masih di rumahnya masing-masing ya. Seperti Bapak juga tidak ada kerumunan yang lain. Tapi nanti kalau anak-anak masuk, ingat jangan lupa menggunakan masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak supaya tidak terpapar virus COVID ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi sebentar anak-anak? Kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa anak-anak? Bisa. Kalau bisa, ayo. Bisa, ayo mulai. Bapak akan pimpin pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke. Semangatnya enggak ada ya. Yang keras ya. Anak yang keras. Ulang lagi ya, ulang ya. Kita mulai 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke. Jauh pulau-pulau kamu menyambung dari satu Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, tanah airku Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak izinkan untuk share screen ya, Bapak tunjukkan. Sudah kelihatan anak-anak? Perlu kurang dibesarkan ya? Sudah ya. Jadi Bayu, tolong speakernya dan PC Alfani. Speakernya juga dihidupin ya, enggak usah dimatikan. Jadi nanti anak-anak waktu menjawab jadi kedengaran suaranya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bapak di sini sampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Apa sih tujuan dari
pembelajaran hari ini, pembelajaran daring hari ini. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint tentang teks bacaan aneka benda di sekitar kita, peserta didik mampu untuk menganalisis benda dan bukan benda dengan tepat. Melalui gambar yang ditayangkan melalui Google Meet dan pengamatan lingkungan, peserta didik mampu untuk mengelompokkan contoh benda berdasarkan ukuran benda dan warna yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang nomor 3, melalui pengukuran terhadap berbagai benda di lingkungan sekitar, peserta didik mampu membandingkan ukuran benda yang lain dengan benar. Yang nomor 4, melalui media gambar pada PowerPoint, siswa dapat mengamati tentang alat ukur dan mampu untuk mengukur dengan tepat panjang benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 5, melalui pengamatan tayangan video lagu anak-anak, siswa dapat menganalisis pola irama sederhana dengan tepat. Yang nomor 6, maaf ya. Yang nomor 6, melalui video lagu anak-anak yang ditayangkan lewat PowerPoint, siswa dapat menampilkan pola irama sederhana dengan tepat. Ya, anak masih ingat dengan tepuk. Semangat Bapak yang waktu kemarin? Masih. Oke, kalau masih coba kita praktekkan secara daring. Gimana ya? Coba kita praktekkan secara daring. Hasilnya konsentrasi. Ayo, Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ya. Terima kasih. Sekarang Oke, sekarang kalian sudah konsentrasi. Bapak lanjutkan lagi. Untuk Share screen-nya. Sambil menunggu. Share screen dari Bapak. Kita lanjutkan saja ya anak-anak. Bapak tanya dulu pada anak. Pertanyaan seperti itu. Waktu kelas kita sudah namanya belajar. Kita pernah belajar yang Kita namanya aneka benda. Itu ada berbagai macam bentuk. Ya kan? Masih ingat nggak? Terus berbagai macam bentuknya. Coba kalian sebutkan satu benda, beberapa benda terus satu boleh yang bentuk di rumah kalian. Dari Bayu. Coba. Uang logam. Ya. Uang logam. Nah, Bayu, ada nggak yang Bola. apa? Bola. Ayo ini Jam dinding. Suyase. Yang pasir. Oke. Nah, sekarang coba sebutkan benda yang berbentuk kotak atau segi empat. Ayo, coba. Apa ya yang berbentuk segi empat? Benda di rumah kalian. Boleh. Gambar. Tulis. Terus ya biasa hilang lagi dia. Oke. Itu apa tuh Bayu? Ini speakernya dihidupin dulu, itu mati speakernya. Buku tema 3. Tema 3 ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian pikirkan benda yang berbentuk segitiga. Yo.
Ada sih. Ada ya? Ada ya? Ada nggak ya Ada nggak ya yang di rumah bentuknya segitiga atau kerucut lah? Ada nggak? Yuk. Yuk. Apa sih? Apa sih biasanya di rumah di rumah kalian kalian itu bentuknya segitiga? Yuk, ada nggak? Yuk, ada nggak? Oke, Bapak tanya dulu. Yang dipakai masak oleh ibunya, yang dipakai nasi itu kukus apa nasi ya? itu apa ya? Kukusan. Ah? Ah? Kukusan. Kukusan. Itu gimana? Dan itu bentuknya gimana? Segitiga. Iya, itu segitiga. Kerucut. Kerucut. Iya. Kerucut. Nah, sekarang Bapak sudah kelihatan anak-anak share-nya Bapak? Belum juga ya? Belum. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, Bapak coba pakai share dengan alat lain dulu nih ya. Oke. Suara Bapak kedengaran dengan jelas? Kedengaran. Ya, dengan jelas ya. Terima kasih. Ya, sekarang coba Bapak share lagi nih. Share lagi sekali ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, sekarang gimana? Sudah kelihatan? Sudah. Iya, sekarang sudah kelihatan ya. Oke, sudah Bapak Sudah. juga. Oke. Ya, nah sekarang untuk memahami pelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan Bapak punya sebuah video. Ya, coba perhatikan dulu ya. Sing wayah, ini namanya Nah, kedengaran nggak suara aku? Video apa ya? Video apa tuh ya? Kobaran api. Kebakaran. Kebakaran. Wih. Kebakaran. Api unggun. Iya. Oke. Coba kalian perhatikan video tersebut. Sambil memperhatikan di video tersebut ada beberapa benda. Ada juga yang bukan benda. Benda apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Kayu. Kayu yang terbakar. Oke. Oke, kayu yang terbakar. Wah. Nah, sekarang Bapak ada enggak dari gambar tersebut yang merupakan zat benda? Api. Apa? Api. Bayu bilang tadi api. Api itu bukan benda ya? Iya. Kenapa? Bukan benda. Kenapa? Tidak bisa ditimbang, tidak mempunyai massa, dan tidak menempati ruang. Wih, tepuk tangan dulu untuk Bayu. Ini keren ya. Iya, api itu benar kata Bayu. Api itu. Terus yang benda itu di sana di video tersebut apa ya? Apa itu bendanya? Halo? Kalian masih sadar? Apa ya? Tadi api katanya dilihat dari video tersebut, api itu bukan benda. Terus ada nggak benda di video tersebut?
apa bendanya? Kayu bakar. Iya, kayu bakar. Kayu bakar benda. Yo, ya, bentar. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Nih, lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, ini Bapak besarkan nih. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca aneka benda di sekitarku? Siapa yang bisa? Ya, coba Kesia. Baca yang keras ya. Aneka benda di sekitarku. Setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Iya, terima kasih guys ya. Oke, betul sekali. Di setiap hari kalian melihat berbagai macam benda di lingkungan sekitar, bahkan di kamar kalian berada sekarang itu banyak sekali benda-benda atau dengan berbagai ukuran, terus dengan berbagai warna dan juga dengan berbagai bentuk. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kalian perhatikan di tempat kalian berada di rumah kalian. Ada enggak benda yang berbentuk lingkaran di kamar kalian itu? Jangan usah sampai lari ke dapur ya. Iya, pintar. Berarti langsung bawa uang ya. Selanjutnya, oke, baru Jam dinding. jam dinding. Jam dinding. Iya, ada jam dinding bentuk lingkaran. Ayo, lalu kasih Alfani. Bola. Bola, iya. Sambil main bola di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya, coba Bapak minta anak-anak memperhatikan ruangan kalian yang ada di tempat kalian itu. Ada nggak yang berbentuk segi 4 atau persegi 4 atau persegi panjang? Yuk, yang ada segi 4-nya lah. Ayo. Ada. Ada. Buku tematika. Iya, tema 3. Buku tulis. Tulis. Terus ada lagi Komputer. komputer, pintar pakai komputer. Terus, nah sekarang Bapak tanya tuh, jendelanya itu benda atau tidak? Benda. Benda, bentuk Benda. bola. Ya, selamat datang Gede Putra. Terima kasih sudah datang. Jendela itu benda, bentuknya apa? Kotak. Kotak. Persegi. Oke, Persegi. ya. Tadi kamu menyebutkan. Persegi panjang. Ya, kamu menyebutkan bentuk benda yang berbentuk kotak adalah buku tulis. Warnanya apa, guys? Warnanya pink. Pink. Ya, Bayu, kamu menyebutkan tadi buku jam dinding. Warnanya apa? Itu anunya belum hidup. Apa namanya tuh? Masih mood. Ya. Tunggu. Nah, untuk Gede Putra juga hidupkan dulu suaranya. Ya. Wayan Selamat itu 2 orang ya. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Rumah kalian itu benda atau tidak? Benda. Benda. Ya benda, Kak. Benda. Warnanya apa? Kuning. Ada kuning. Terus ada putih. Nggak ada ya rumahnya yang bentuknya loreng? Kayak saya. Oke, ya kita lanjutkan sedikit. Bagaimana bentuk warna ukuran benda? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang kita mengamati. Bisa lihat gambar ini. Coba. Maaf ya. Oke, bisa mengamati gambar berikut. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Kok lari-lari dia ya? Wah, lewat lagi. Iya, ada ya.
Bisa. Bisa ya. Oke, sekarang lihat, perhatikan. Berilah tanda chat. Atau bapak ini aja ya. Coba Luh Areni itu coba bacakan untuk bapak yang ada di HP-nya atau di komputernya. Ayo. Bacaannya yang ini, Pak. Iya, baca pokok seluruh tulisan yang di atas gambar. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, berarti bapak besarkan lagi ya. Nih, dia membesar. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Iya, terima kasih. Nah, sekarang gambarnya kelihatan? Kelihatan. Oke, sekali. Memberilah Kelihatan. tanda centang dan tanda silang bagi benda. Jadi tanda centang pada yang termasuk benda, juga tanda silang yang pada gambar yang bukan benda. Termasuk benda. Iya, yang pertanyaan pertama. Ini ada gambar yang seperti video. Pertanyaannya adalah panasnya api unggunnya. Panasnya ya, bukan api unggunnya. Panasnya itu termasuk benda atau bukan? Bukan. Ya, betul seperti kata Bayu tadi. Dia tidak bisa ditimbang. Bagaimana cara menimbang panas? Ada melepuh jadinya ya. Nggak tahu. Oke, berarti di sini kita kasih tanda centang ya? Ya. Hah? Silang. Oh, tanda silang. Oke, Bapak pindahkan. Nah, kita isi tanda silang. Lewat ke atas sedikit. Ya. Sekarang gambar yang berikutnya. Ini gambar apa ya, Nana? Air. Air itu merupakan benda atau bukan? Benda. Benda. Benar ya? Benar. Bisa dipegang nggak? Dan benda cair, benda gas. Oh, pinter itu termasuk benda. Kenapa? Benda cair. Cair, pinter sekali. Berarti di sini kita isi tanda silang. Bukan. Oh iya, tanda centang ya. Kita isi tanda centang. Ya. Selanjutnya ini adalah drum. Ya. Ini gambar apa ya? Ember. Oh, ember. Ember itu termasuk benda? Benda. Ya, karena bisa dipegang, bisa diapa lagi dibilang oleh Bayu tadi? Bisa ditimbang dan mempunyai massa. Ya, bisa dipegang dan memiliki massa. Ya. Nah, kita isi tanda apa, Nana? Tanda Tanda centang. Ya, kita isi tanda centang di sana. Selanjutnya, nah ini yang suka dangdutan ini. Ya, suka lagu-lagu ya. Sekarang musik atau suara itu benda atau bukan benda? Bukan benda. Benda. Terus yang menghasilkan suara seperti radio bukan benda juga ya? Itu benda. Oh, ya, berarti yang bukan benda adalah suaranya ya? Ya. Ya. Berarti di sini kita isi tanda apa? Silang. Silang merah. Oke. Selanjutnya, lewat. Selanjutnya. Ini gambar apa ini? Itu kayaknya Cahaya lampu. Oh, saya kira Bapak kira itu Bayu Kusuma yang pakai senderan itu. Mirip ya? Bukan ya? Disebutin dulu dari tadi. Oke, itu adalah gambar cahaya lampu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah cahaya lampu itu merupakan benda
Bukan. Tidak. Terus senternya? Senternya benda. Terus orangnya di sana? Benda. Nah, terus pertanyaannya di situ apa yang disenter? Nggak usah ya, apa yang disenterin orang itu. Oke, berarti di sini kita Apa yang disenter? tanda apa? Silang. Tanda Silang. Tanda silang. Jeng. Sekarang ini gambar apa, Nana? HP. Kalian memiliki HP semua? Pasti ya. Milikilah. Iya, memilikilah. Kalau tidak memiliki kan tidak bisa di sini. Miliki. Oke, pertanyaannya adalah apakah HP merupakan benda atau bukan benda? Merupakan benda. Ya, berarti kita isi tanda silang ya. Tanda centang. Kita isi tanda centang. Nah, ini sekarang kalian pasti senang ini bermain yang namanya gelembung sabun. Gelembung sabun. Nah, sekarang ini gelembung sabun. Gelembung sabun itu benda atau bukan benda? Bukan benda. Bukan benda. Benda. Ayo. Kan bisa dilihat, bisa dipegang. Bisa nggak gelembung sabunnya dipegang? Bisa. Nah, ayo. Gelembung sabun bentuknya apa? Benda bisa dipegang. Bahannya apa? Air dan sabun. Benda. Tapi dia bisa ditimbang nggak? Enggak. Hmm? Enggak. Tapi mempunyai massa. Apa ya? Jadi gelembung sabun itu termasuk benda atau bukan benda? Benda. Ya, ada yang bilang benda, ada yang bilang bukan benda. Yang mana benar? Benda. Hah? Dalam bilang Bukan benda. Oke, dapat pertanyaan dulu satu-satu nih, Kesia. Gelembung sabun itu benda atau bukan benda? Menurut kamu? Bukan. Oke, Bapak tanya dulu. Sekarang Bayu. Itu gelembung sabun itu benda atau bukan benda? benda. Benda. Siapa tuh? Maksudnya bukan benda. Bukan benda, ya. Oke. Terus selanjutnya coba. Halo. Silakan. Indah ya, Indah. Indah mana Indah? Indah ya. Bukan benda. Bukan benda. Selanjutnya Suyase. Benda. Benda, Suyase benda. Gede, putra. Bukan benda. Bukan benda. Nah, sekarang Bapak punya tanya. Ada yang bilang benda, ada yang bilang bukan benda. Pertanyaannya, kenapa kok berani kalian bilang itu bukan benda? Terus, kenapa? Karena kalau dipegang meledak. Dipegang meledak. Sabun. Meletus ya, bukan meledak. Meledak hancur rumah kalian itu. Terus ya. Ya. Oke. Gelembung. Oke, coba ini Suyase tadi bilang gelembung sabun itu adalah benda. Kenapa itu gelembung sabun bilang benda? Alasannya apa? Dapat dipegang. Oh iya, dapat dipegang. Bisa nggak gelembung sabun dipegang? Tidak. Oke. Oke, jadi Bapak luruskan di sini ya. Gelembung sabun itu
merupakan apa? Benda. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Abangannya apa, Nana? Kalau gelembung sabun? Baru dipegang meletus ya. Iya, itu betul sekali. Kata indah ya. Kenapa kok nggak bisa dipegang? Sebenarnya memang benar nggak bisa dipegang. Kalau dipegang dia akan meletus. Tapi letusannya bisa kalian rasakan nggak? Bagaimana tangan kalian jadi? Basah atau tidak? Basah. Iya, basah. Jadi kalian bisa merasakan gelembung sabun itu kalau dipegang dia akan basah. Jadi terus bisa enggak ditimbang? Bisa. Bisa enggak ditimbang? Bisa. Tidak seperti api. Api tidak bisa ditimbang. Kalau gelembung sabun itu meletus, kalian taruh di atas timbangan, timbangannya juga akan bergerak sedikit. Berarti dia mengandung air. Jadi gelembung sabun itu adalah benda. Ingat itu ya. Jadi Bapak klarifikasi dulu. Oke, kita kasih centang. Nah, sekarang ini gambar bola ya. Yang terakhir. Balon. Oh, balon. Balon. Siapa yang senang balon di sini? Biasanya pakai apa untuk balon? Pakai apa? Dari Bayu. Punya mainan. Diletus. Dulu pakai tangkap sama teman. Sekarang lah pakai letus-letusan. Nah, sekarang pertanyaannya sama seperti tadi. Balon itu ada 5 ya, itu enggak lagu ya. Balon itu merupakan benda atau bukan benda? Benda. Iya. Kenapa? Bukannya balon itu juga Karena memiliki massa. bisa ditimbang nggak balonnya? Tidak. Bisa. Yang menimbangnya tuh pakai apa ya namanya? Kalau mau menimbang berat sesuatu? Pakai timbangan. Oke. Timbangan bacin. Dacin. Bahasa Indonesianya dacin apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ada yang tahu enggak? Biar enggak. Hah? Apa ya? Timbangan jongkok. Timbangan jongkok. Iya, boleh. Ya, dacin bahasa Indonesianya itu adalah timbangan ya. Jadi anak-anak belum ya. Ini dikasih tanda Centang. Oke, kegiatan hari ini lewat lagi. Kegiatan hari ini ya, anak-anak sudah bisa membedakan. Berarti coba kalian perhatikan gambar di sini. Ada berapakah yang ada tanda kalinya? Bisa kalian hitung? 3. Tanda centangnya ada berapa? 5. Oke, ada 4. 4 atau 5? 5. 4 atau 5? 5. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke. Coba yang nomor 1, siapa yang bisa baca? Dirinya. Ya, coba gede dulu, gede buka. Coba bacakan 81 belum? Kurang besar. Besarin lagi nih. Tuh. Ini dari atas nih, yang ini coba bacakan. Coba. Penting apa? Benda, coba dari sana. Halo, ada yang lain? Coba Gede Bayu. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya
Sifatnya Fisik. benda antara yang lain, ukuran, bentuk, dan warna. Oke. Coba lanjut ya, Gede Putra sudah bisa sekarang, sudah kelihatan. Ini yang nomor 1 apa bacanya? Ukuran benda beragam. Ya, ukuran benda beraneka ragam. Nomor 2, coba Suyase nih. Bentuk benda beraneka ragam. Iya, yang nomor 3. Coba Indah. Warna benda-benda di sekitar kita beragam. Ya, sekarang seperti waktu di awal Bapak bilang tadi. Seperti yang Bapak bilang tadi, ukuran benda berbeda-beda. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan pada gambar. Itu ada gambar apa itu ya? Yang pertama itu gambar apa ya? Yang ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Penghapus ini kotak pensil ya kira-kira ya. Yang ini yang lain. Bentuk benda ada di apa ini? Bola. Jam bentuknya gimana nih? Segitiga. Nah, ini mainan kalian nih, apa namanya? Masa sering lo kalian mainkan? Ini namanya Rubik. Ya, Rubik. bentuknya apa? Persegi. Ya, selanjutnya warna benda. Nah, ini adalah gambar Pisang. warnanya apa? Ini gambar apa? Warnanya Hijau. ini gambar Tapi. warnanya Biru. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ada di sana loh. Ya, sudah semuanya melihat LKPD? Oke, kok hilang lagi. Oke. Sudah ya. Di sana coba kalian tulis nama, nomor absen, kelas, silakan kalian tulis. Sekarang. Nah, petunjuknya adalah Bapak bacakan dari sini ya. Perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Oke, di rumah kalian, di dapur, di WC, di dapur, ingat saja ya, enggak usah sampai balik WC itu enggak perlu. Berarti kalian karena sudah setiap hari di rumah jadi ingat. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, kemudian kelompokkan benda-benda tersebut. Kalian boleh mengelompokkan berdasar ukuran, bentuk, warna, tulisan, jawaban ditulis di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Coba perhatikan dulu ke depan anak-anak. Gimana sih cara mengisi LKPD ini? Caranya adalah Bapak besarin ya. Nanti nggak kelihatan. Udah kelihatan jelas anak-anak? Sudah. Oke, yang pertama, ini hilang lagi. Yang pertama, contoh nih. Kalian nulis apa? Benda di sekitar kalian. Oke, kita tulis HP ya. Jadi namanya adalah bentar ya. Baru kecil ini. Kalian tulis HP. Ukurannya gimana? Besar atau kecil? Nah, berarti HP itu ya di ukuran adalah kecil bandingkan dengan kalian. Kecil. Kalau punya HP segede rumah tulis besar ya. Kalau HP kalian gedenya segede rumah ya tulis besar. Nah, terus warnanya berbasar bentuk HP kalian itu kayak apa? Nah, bentuk HP kalian itu kalau dia bentuknya Persegi panjang. ya terserah. Persegi panjang. Persegi panjang.
Ya, kalau HP kalian bentuknya bulat kayak bola ya tulis bulat. Benar gitu ya. Kalau HP kalian bentuknya segitiga ya tulis segitiga. Tapi artinya ya HP segitiga, Mbak ya. Oke, berdasarkan warna. Warnanya apa? Sumpama nih, HP-nya Indah Rahayu. Warnanya adalah pink. Berarti kalian tulis ya merah. Merah muda. Nah itu ya. Kalau Gede Bayu HP-nya ternyata warnanya ungu ya tulis ungu gitu. Ungu gitu. Bukan ungu ya, ungu. Maaf. Ungu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian coba tulis 5 benda di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian itu sesuai contoh yang sudah Bapak berikan ini. Bisa? Bisa, Nana? Bisa? Bisa Bapak kasih waktu kalian 5 menit. 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi 5 benda kalian tulis. Nama bendanya apa? Ukurannya besar atau kecil? Bentuknya bagaimana? Bundar, panjang, lebar, kali, tinggi ya silakan. Warnanya apa? Ungu, putih, dan lain sebagainya. 5 benda di lingkungan rumah kalian. Jadi kalian kan sudah setiap hari nih di rumah. Oke, bagus. Sudah selesai? Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit. persegi panjang. Apa ukurannya? Kan bulatnya. Saya persegi kan pensil persegi. Panjang agak tengah. Panjang aja. Panjang. Persegi panjang. Tadi persegi panjang. Pensil persegi panjang. 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 Batu persegi panjang. Ada persegi panjang. Panjang. Belum ada persegi. Bulat. Bulat panjang. Itu HP. Sampai lagi ya, karena Bapak sudah pakai contoh. Yang lain kan banyak benda di rumah kalian. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kalau belum mengerti. Selesai, Pak. Sudah selesai satu orang. Selesai, Pak. Oke. Kalau sudah selesai. Coba. Kalau sudah selesai bisa dibacakan. Siapa yang bisa membacakan pertama? 5 benda. Oke, dari Kesia Alfani. Silakan. Nama benda kotak pensil. Berdasarkan ukuran kecil, berdasarkan bentuk persegi panjang, berdasarkan warna merah. Penghapus berdasarkan ukuran kecil, berdasarkan bentuk persegi, berdasarkan warna biru. Berdasarkan ukuran, berdasarkan ukuran besar, berdasarkan bentuk persegi, berdasarkan warna tulis, berdasarkan ukuran lebar, berdasarkan bentuk persegi, berdasarkan warna pink. Berdasarkan ukuran panjang, berdasarkan bentuk tabung, berdasarkan warna abu-abu. Iya, bagus. Tangan dulu, Kesia Alfani. Terima kasih, Kesia. Oke, selanjutnya siapa lagi? Bayu ya, Bayu Kusuma. Silakan. Nama benda berdasarkan ukuran besar, berdasarkan bentuk persegi panjang, berdasarkan warna hitam. Televisi berdasarkan besar, berdasarkan bentuk persegi panjang, berdasarkan warna hitam. Kasur
berdasarkan ukuran besar, berdasarkan bentuk persegi panjang, berdasarkan warna hitam. Meja berdasarkan ukuran besar, berdasarkan bentuk persegi panjang, berdasarkan warna hitam. Pintu berdasarkan ukuran besar, berdasarkan bentuk persegi panjang, berdasarkan warna hitam. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya coba Saya, Pak. Gede Putra Aryawan. Udah selesai belum? Itu Belum selesai. Oh iya, belum selesai. Waktunya udah habis dulu. Iwayan Selamat. Ini siapa ini? Kenapa? Oke, coba Suyase dulu, Suyase. Ini Iwayan Selamat tidak kelihatan ini anunya videonya ini. Silakan. Nama benda jam. Berdasarkan ukuran kecil. Berdasarkan bentuk bulat persegi panjang. Berdasarkan warna hijau, coklat, biru. Terus? Tubuh saya besar. Berdasarkan ukuran besar. Berdasarkan bentuk persegi. Berdasarkan warna coklat. Ya, terus? Gambar. Berdasarkan ukuran sedang. Berdasarkan bentuk panjang. Berdasarkan warna biru. Udah, Pak. Sudah. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Bisa membacakan? Ya, Sindah Rahayu, silakan. Halo Indah. Indah, itu masih mood. Ya, hidupin dulu suaranya. Nggak kedengaran. Halo, Indah. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran itu Indah. Indah nggak kedengaran itu. Itu gimana? Anak-anak bisa dengar suara Bapak dengan baik? Bisa. Ya udah Indah ulang lagi karena itu speakernya masih dimatikan. Nggak dengar Bapak. Coba ulang ya. Nama benda 1. Buku tulis. Kelompok 1 berdasarkan ukuran kecil. 2. Buku gambar. Kelompok 1 berdasarkan besar. Kelompok 2 berdasarkan bentuk kotak. Segi 4. 3 pulpen kecil. Kelompok 2 berdasarkan panjang. Kelompok 3 berdasarkan warna green. Nomor 5 sendok makan. Kelompok 1 berdasarkan ukuran kecil. Kelompok 2 berdasarkan bentuk panjang. Kelompok 3 berdasarkan warna putih. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa membacakan untuk Bapak? Lo Septiani ini tidak kelihatan apakah ada atau tidak. Jadi dan Wayan Selamat coba buka videonya sama mikrofonnya ya. Ini tidak kelihatan. Oke, ya nggak masalah tapi ya
Ya. Oke, terima kasih Suyase. Nah, sekarang coba kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah beberapa yang bisa kalian ke PowerPoint. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Nama benda. 1. Buku tulis. Ya. Kelompok 1 berdasarkan ukuran kecil. Kelompok 2 berdasarkan bentuk kotak. Kelompok 3 berdasarkan warna putih. Nomor 2. Buku gambar. Kelompok 1 berdasarkan ukuran besar. Kelompok 2 berdasarkan bentuk persegi 4. Kelompok 3 berdasarkan warna merah. 3. Pulpen. Kelompok 1 berdasarkan ukuran kecil. Kelompok 2 berdasarkan bentuk panjang. Kelompok 3 berdasarkan warna oranye. 4. Kunci. Kelompok 1 berdasarkan kecil. Kelompok 2 berdasarkan bentuk panjang. Kelompok 3 berdasarkan warna putih. 5. Sendok makan. Kelompok 1 berdasarkan ukuran kecil. Kelompok 2 berdasarkan bentuk panjang. Kelompok 3 berdasarkan warna putih. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan ke pengukuran. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai bentuk benda dan ukurannya besar dan kecil. Untuk hari ini Bapak akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara mengukur benda supaya tahu panjangnya berapa dan panjangnya berapa dan bentuknya bagaimana. Nah, sekarang kalian sudah siapkan penggaris anak-anak? Halo? Anak-anak? Apakah anak-anak masih sadar? Selamat. Oke, bisa ya? Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan ini? Yuk. Nah, untuk yang tadi Bapak lupa ya, maaf ya. Untuk yang tadi LKPD, sebentar ya. Untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, besok kalian setor ke sekolah ya. Besok kalian kumpulkan di sekolah. Bapak mau periksa lebih lanjut ya. Bisa ya? Pak, saya mau baca. Oh ya, entar. Bapak mau beritahu dulu masalah LKPD yang kalian kerjakan tadi. Besok dikumpulkan di sekolah dan Bapak mau kasih nilai, ya, mau periksa juga ya anak-anak ya. Ya oke. Siapa yang berikutnya yang mau baca itu? Siapa tadi? Saya, Pak. Siapa Indah ya? Oke, coba Indah. Ya. Coba Indah. Berbagi alat ukur panjang. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Singkat sentimeter. Satuan apa yang digunakan pada alat ukur lainnya? Oke, apalagi kalau berat alat ukurnya apa, Nana? Oke, alat ukurnya. Kalau kalian mau mengukur berat pakai apa? Gitu maksud pertanyaan Bapak. Timbangan. Timbangan. Oke, kalau satuannya baru tadi yang dibilang adalah kilogram. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ini gambar apa ya? Yang pertama ini yang kancing ini. Gambar Meteran pita. Nah, meteran pita. Kalau yang ini gambar apa nih? Penggaris. Nah, kalau yang ini kayak penyu ini apa namanya? Meteran Meteran satu. Ini
bagus, keren. Pak. Oke, selanjutnya penggaris. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sebuah video yang Bapak akan paparkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar mengukur panjang benda. Benda yang akan kita ukur adalah pensil. Kita akan menggunakan penggaris untuk mengukur panjang pensil tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, sejajarkan ujung pensil yang lancip dengan penggaris. Usahakan ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan. Ya, ini ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Selanjutnya adalah perhatikan ujung lain dari pensil. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang sejajar dengan ujung pensil yang lain tersebut. Perhatikan, kalau kita besarkan, ya, ini adalah ukuran panjang pensil. Jadi pensil ini panjangnya adalah 12 cm. Caranya mudah bukan? Demikian cara mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Kalian dapat mengukur panjang benda-benda yang lain. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kalian perhatikan ya cara mengukur dengan sebuah penggaris. Jadi mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Nah, sekarang coba perhatikan di LKPD juga sudah ada kemarin. Bisa kalian perhatikan ya, anak-anak. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini adalah cara mengukur benda-benda berikut dengan penggaris. Oke, yang pertama itu gambar penghapus. Itu panjangnya berapa senti ya, anak-anak? 3 cm. Coba perhatikan dengan baik. Itu berurutan berlurus dengan angka berapa pada penggarisnya? 4 cm. 4 cm. 4 cm. Kalian tulis di LKPD kalian itu adalah 4 cm. Oke, yang nomor 2 itu adalah gambar sebuah Pensil. pensil. Oke, kita lihat berapa sih panjang pensil tersebut. 11. Nah, yuk. 8 cm. 8 cm. 8 cm. Bagus. Selanjutnya yang nomor 3 itu gambar sebuah berapa namanya? Pulpen. Itu panjangnya berapa ya? 16 cm. Pelan-pelan. 16. 16, pelan-pelan. Coba perhatikan gambar perhatikan di gambar tersebut. Terlalu kecil ya, Bapak. 10 cm. Besar ini. Oke. 10 cm. Ya, ini 10 cm. Nah, sekarang gambar spidol. Itu berapa itu? 12 cm. Hah? 12 cm. Coba perhatikan angkanya. 11 cm. Iya, pintar. Yang nomor 5 itu gambar pewarna atau krayon. Itu berapa ya? Coba perhatikan. 7 cm. Berapa? 7 cm. 7 cm. Oke, bagus anak-anak. Nah, sekarang coba kita lanjutkan lagi sedikit ya.
Di sini siapa sih yang suka main musik? Ada yang suka nggak? Ini anak teman mau gambel. Oke, coba siapa yang bisa bacakan untuk Bapak yang tulisannya ini? Jadi Bapak perlu perbesar lagi nih. Oke. Ya. Coba silakan Kesia dulu Kesia. Silakan Kesia. Kesia belum ada suaranya dari tadi ini. Kesia. Halo. Apa Kesia masih sadar? Dalam alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Berikut ini contoh alat musik ritmis. Yang pertama, ini namanya mungkin kalian tidak pernah lihat, mungkin baru pertama kali lihat ya. Ini namanya kongga. Kongga itu semacam gendang yang berdiri terus dipukul. Seperti itu, berarti semacam kayak kalau di Bali apa ya? Ada nggak alat musik yang dipukul di Bali? Kendang ya, kendang yang didirikan seperti itu. Oke, yang ini marakas. Nah, ini dikocok, bunyinya sekesek. Nah, kayak gitu tuh loh. Nah, ya selanjutnya ini. Nah, ini pasti anak-anak kenal ya. Nah, pernah lihat ada ini di TV. Ini yang suka nonton Upin Ipin hafal ini. Iya. Pernah rebana kalau istilah di sini namanya tamborin ya. Terusnya ini mungkin ini yang nggak pernah kalian lihat ya. Segitiga yang dipukul punya ting kayak gitu aja cukup. Nah kalau ini namanya apa Nana? Ya kalian sudah tahu ya. Ini sudah tahu. Yang suka musik dangdut juga pasti sudah tahu di sini. Apalagi yang suka berganjuran juga memakai kendang. Itu dengan cara apa? Dipukul. Dan bahasa Balinya apa? Menggetok gitu ya. Selanjutnya, nah ini anak-anak pasti sudah tahu juga gambar ini. Drum. Ya, kalau drum ada G. Ini namanya drum. Oke, selanjutnya. Mungkin anak-anak tahu ya. Ini Bapak perkenalkan saja namanya Tifa. Nah, kalau ini namanya timpani. Ini juga semuanya alatnya dipukul. Nah, kalau yang terakhir ini familiar dengan anak-anak. Ini apa namanya? Oh. Nah, kalau biasanya ada upacara adat di Pura ini selalu dimainkan oleh seketabuh ya gong. Gimana sih suara gong sebenarnya? Ada yang bisa meniru nggak? Dabuang. Gong apa kok bunyinya dabuang? Gong pecah. Nah, kita sekarang lanjutkan sedikit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan. Mungkin anak-anak sudah belajar ini ya. Lagi bersama Miss Imas. Dan dalam video kali ini, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Oke, teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, siapa ya di sini yang hobinya bernyanyi? Nah, kalau kita bernyanyi, kira-kira kita harus mengetahui pola irama lagu tersebut nggak ya? Oh iya, tentu. Nah, ada yang tahu nggak ya di sini pola irama dalam sebuah lagu itu apa sih?
Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu ada pola irama pendek dan ada pola irama panjang. Pola irama pendek disimbolkan dengan garis pendek. Sedangkan pola irama panjang disimbolkan dengan garis panjang. Untuk lebih memahami apa itu pola irama, kita akan sama-sama melihat pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Nah, teman-teman pasti sudah hafal dong lagu Cicak di Dinding. Nah, kita akan melihat baris per baris bagaimana pola irama pada lagu ini. Nah, yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Cicak, cicak di dinding. Untuk kata cicak, cicak didin itu memiliki pola irama pendek dan kata ding itu memiliki pola irama panjang. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama. Sedangkan baris keempat memiliki pola irama yang sedikit berbeda, yaitu pada kata hap yang memiliki pola irama panjang, seterusnya pendek, 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 lalu panjang. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa lagu Cicak di Dinding memiliki pola irama sederhana karena pola iramanya tidak jauh berbeda antara baris pertama dengan baris lainnya. Untuk lagu-lagu lainnya, silakan teman-teman pelajari di rumah ya. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat. Anak-anak, apakah masih dengan Bapak? Masih dengan Bapak, anak-anak? Masih. Oke. Coba kita lihat konsentrasi. Oke. Sekarang coba perhatikan sebuah lagu. Ya. Lagu Cicak di Dinding. Iya. Diam-diam merayap. Oke. Selanjutnya. Semua bisa lagu ini anak-anak? Bisa. Oke, sekarang tadi sudah dijelaskan bahwa ada pola irama. Pola irama ada panjang, ada pendek. Di sini mengandung pola panjang. Nah, sekarang di lagu Cicak-Cicak di Dinding, lagu Cicak-Cicak di Dinding ya. Jadi lagu Cicak-Cicak di Dinding ini kita nyanyikan dengan iringan tepuk. Jadi tepuknya kalau pendek ya. Coba Bapak dulu contohkan ya. Ada yang bisa mencontohkan? Bagus. Coba sekarang Bapak contohkan tepukannya ya. Oke, bisa dengar suara Bapak, Nana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Bisa? Ya, Bapak ubah sedikit ya. Cicak-cicak di dinding, ya, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap
lalu ditangkap. Bisa? Bisa. Kalau bisa coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Cicak di dinding. Dia seekor nyamuk. Hop. Lalu ditangkap. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, kalian sudah menguasai apa yang dari pola irama yang diajarkan tadi melalui video tersebut. Nah, untuk hari ini pembelajaran sudah berakhir. Ya, gitu ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak mau tanya dulu sebagai bahan evaluasi ya. Yang pertama, benda. Coba kalian sebutkan satu buah benda di rumah kalian. Satu buah benda dan satu buah yang bukan benda. Coba, Indah. Yang bukan bendanya. Iya. Selanjutnya coba ini tidak hanya itu. Coba Asia Alpani. Kotak pensil. Kotak pensil yang bukan benda. Cahaya. Cahaya. Coba Suyase. Bukan satu benda. Hujan ini harus ya hujan sebelum payung. Ayo sebutkan satu aja. Bisa? Belum. Coba Gede. Silakan Gede. Bukan satu benda. Oke. Apa deh? Apa? Sebutkan satu benda yang ada di lingkungan rumahmu. Buku. Yang bukan benda. Asap. Asap. Oke. Selanjutnya. Coba yang belum, siapa tadi yang belum ya? Indah ya. Indah. Silakan Indah. Satu benda di rumah. Yang bukan benda. Api unggun. Oke. Selanjutnya ini belum ini. Oke, semua sudah ya. Selanjutnya ini coba Suyase, sudah bisa menyebutkan belum? Satu benda yang ada di rumah. Bisa Suyase? Apa benda? Pulpen. Kalau yang bukan benda. Caranya, Pak. Ya? Apa sih ya? Cahaya. Cahaya. Ya, bisa ya. Oke. Nah. Sedikit. Nah. Sekarang anak-anak kita bisa pembelajaran hari ini adalah apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat? Bernyanyi ya. Bernyanyi apa? Nyanyi apa? Iya, ada
juga yang namanya pola Irama. iya pola irama. Iya, namanya pola irama. Terus apalagi selain bernyanyi dan mengenal pola irama? Menulis. Iya, menulis. Menulis apa? Belajar mengenai benda. Iya, jenis benda dan bukan Benda. benda. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga yang menggunakan penggaris itu apa namanya ya? Apa? Bukan meteran. Maya mengukur benda. Ya, sekarang oke. Pembelajaran hari ini sudah cukup. Tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan sudah tercapai. Walaupun yang ikut hanya 1, 2, 3, 4. So tadi sempat ada yang masuk keluar juga. Kemungkinan ada jaringan. Jadi kita belajarnya cara seperti ini mungkin bisa dirasa cukup kurang. Jadi Bapak meminta maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan atau tidak baik. Nah, oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, ada enggak yang mau memimpin untuk doa? Tadi siapa yang memimpin ya? Oh, tadi Gede ya. Sekarang coba Kesia. Silakan. Silakan Kesia. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Atur para mesanti ngawit. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Silakan Bapak izinkan kalian untuk live. Terima kasih. Ya, Bayan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya sedikit melakukan refleksi terhadap pembelajaran saya hari ini. Yang pertama, kendala teknis yang saya hadapi mengenai sinyal. Yang kedua, siswa saya tidak hadir 4 orang. Itu dikarenakan kendala teknis, tidak ada sinyal atau bagaimana saya juga tidak tahu, karena kemarin saya hubungi mereka bisa hadir tapi hari ini tidak bisa hadir. Terus yang kedua, kebablasan tentang waktu yang harusnya 70 menit ini sudah sampai 80 menit. Tadi karena ada kendala teknis ya saya tidak bisa share screen seperti itu. Terus yang kedua, alokasi waktu yang saya terapkan pada kegiatan penutup yang harusnya 15 menit saya ambil cuma 10 menit. Dan banyak lagi kekurangan kemungkinan karena kendala seperti itu untuk melakukan kegiatan daring ini. Jadi untuk